Hadirin yang terhormat, meningkat acara selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Ridwan Fauji. Dengan segala hormat dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات
Al-Quran adalah kalam ilahi yang tidak akan sirna di atas bumi. Al-Quran adalah kalam Tuhan yang tidak akan lekang dimakan zaman. Suara pembacanya merdu dan syahdu diperdengarkan. Suara seruan, suara perintah yang harus dilaksanakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya orasi ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Raden Syarif Rahmat Eski MA dari Jakarta. Kepada yang mulia dengan segala hormat disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, beliau sesaat tadi didamping oleh para kiai dari Jadab Jam'iyah Da'i Banten yang menemani beliau selama di dalam saat-saat beristirahatan. walau abadun
غيره لا شقينا يا حبذا ربا وحب دينا وحبذا محمد هدينا لولاهما كنا ولا بقينا الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرين والصلاة والسلام على نبينا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Al-Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, bil khusus pengasuh pondok pesantren Rotil Quran Kiai Haji Fathullah Al-Wasi' beserta keluarga dan segenap dewan guru, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Serang, hadirin hamba-hamba Allah sidang khataman yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat ini dengan harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan sini di dalam tempat ini mudah-mudahan catat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan seiring dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma jika seorang muslim ditanya, siapakah seorang suami teladan bagi kaum wanita? Jawabannya pasti suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Jika dia ditanya siapakah seorang ayah yang paling berhasil membina anak keturunannya, jawabannya pasti ayah itu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Jika ditanya siapakah seorang panglima angkatan perang yang paling dipatuhi oleh pasukannya dan disegani oleh lawan-lawannya, jika ditanya siapakah seorang pebisnis yang paling jujur dan sukses dalam bisnisnya, dan siapakah seorang pemimpin yang paling berhasil memimpin umatnya, jawabannya sama, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Tetapi mungkin jarang di antara kita yang bertanya kenapa. Untung ada seseorang yang bertanya kepada istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang seorang yang paling tahu tentang seorang suami tentu adalah istrinya, maka yang paling wajar bertanya kepada dia. Tidak masuk akal kalau ada orang yang bertanya tentang seorang kiai tapi bertanya kepada bini tetangganya. Apa yang dia tanyakan, wahai ummul mukminin, sak jatosipun
pakertinipun Kanjeng Nabi menika dos pundi? Ngerti apa ora ki? Saya tosna ari pakertos Kanjeng Nabi teh kumaha? Sebetulnya budi pekerti Kanjeng Nabi itu seperti apa? Aisyah menjawab hanya dengan 3 kata, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah Al-Qur'an. Dan termasuk di antara akhlak Al-Qur'an adalah memberikan kopi kepada kiai. Artinya apa? Oleh karena itu barang siapa yang ingin tahu bagaimana cara makannya Rasulullah, baca saja dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas tentang ayat-ayat makan. Jika kesimpulanmu benar dengan apa yang kau baca, persis seperti itu cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau ingin tahu bagaimana cara tidurnya Rasulullah, bacalah saja Al-Qur'an dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Simpulkan jika benar kesimpulanmu tentang ayat-ayat tentang tidur, maka persis seperti itu tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika engkau ingin tahu bagaimana cara rumah tangga Rasulullah, bagaimana cara memimpin Rasulullah, bagaimana cara perang Rasulullah, bagaimana cara bisnis Rasulullah, baca saja dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Persis seperti itu baginda Nabi besar Muhammad. Misalnya Rasul ini kayak gini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ambil contoh bagaimana Rasul bahagia dan sukses dalam membina rumah tangga. Satu hari Rasulullah mengumpulkan istri-istrinya yang berjumlah sekitar 9 orang. Kemudian sesuai dengan pesan Allah disampaikan, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku yang cantik dan manis-manis, katakan padaku jika kamu menghendaki materi dunia dan segala perhiasannya, disenangkan anjeun ku ai, tak ceneng ke awakmu kabeh. Wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi dalam saat yang sama aku akan kuserahkan kamu, akan kuceraikan kamu dengan sebaik-baiknya. Istriku kau pilih, engkau akan menjadi orang kaya tanpa aku Muhammad, atau kau bersama Muhammad dalam keadaan miskin. Apa jawaban istrinya? Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai suamiku sayang, daripada aku punya dunia dan seisinya tanpa dirimu, lebih baik aku tidak punya apa-apa asal diperkenankan aku tetap bersamamu. Bagaimana kira-kira dengan istri Pak RT di sini? Satu saat misalnya Pak RT kencing manis sudah 2 tahun, punggungnya sudah bolong, lalu sang RT bertanya, maaf sayang, kamu sudah merawat aku selama ini, belum tentu kapan aku akan sembuh. Aku ingat aku masih punya tabungan kira-kira 2 miliar. Sayang, kamu akan ngerawat aku sampai sembuh dulu atau ngurusin rekening dulu? Merawat dulu apa rekening dulu? Tidak, ibu RT yang solihah akan berkata, sayang, sejak pertama aku menjadi istrimu dan kau menjadi kekasihku, telah aku serahkan semua hidupku untuk kebahagiaanmu. Jangan pernah ragu dengan diriku sayang, sampai kapanpun aku akan bersamamu. Tapi ngomong-ngomong, rekeningnya di mana sayang? Kenapa istri Rasulullah memilih miskin asal bersama dengan Rasulullah daripada kaya tanpa Rasulullah? Karena mimpi siap wanita tentang pria tampan ada pada Rasulullah. Wanita mana yang tidak jatuh cinta kesengsem dengan seorang pria yang tampan? Rasul adalah manusia yang paling tampan pada zamannya. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma'aina qattu ya wajha sururi. Allah ya Rasul salam. Rencang euy.
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله سلام يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Wanita mana yang tidak jatuh cinta dengan seorang pria yang sayang dengan istrinya? Rasulullah adalah manusia yang paling penyayang dengan istri-istrinya. Mana buktinya? Lihat saja saat istrinya sudah tua, dalam keadaan jelek dan dia monyong. Kalau dia masih mengatakan kata sayang, benar dia sayang dan cinta padamu. Jadi ibu-ibu kalau ingin tahu apakah suamimu sayang atau tidak, lihat nanti saat umurmu sudah tua, kamu sudah jelek, manyun, lihat suamimu. Kalau dia mengatakan kata sayang, pertanda dia memang seorang pria penyayang. Sebab apa? Kalau wanita yang masih muda, cantik, senyum, jangankan suaminya, wakil wali kota kayak demen ngelihatnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? وكان إذا غضبت زوجته وضع يده على كتفها وقال اللهم اغفر لها ذنبها وأذهب غيظ قلبها وأعذها من الفتن. Rasul itu kalau istrinya sedang marah, dia tumpangkan tangan di atas pundaknya, lalu ia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa istriku ini, hilangkan luka hatinya dan selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Istri sedang marah bukan dibalas dengan kemarahan, tapi dibalas dengan belayan dan doa kepada Allah. Indah apa indah? Indah apa indah? Pengen punya suami kayak gitu, mirip suamimu? Dari mana Rasul melakukan ini? Pelajaran dari mana yang ia dapat? Rasul mendapatkan pelajaran santun dengan istrinya dari kisah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu rumah tangga seorang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub konon sakit pernah 18 tahun lamanya, korengan sekujur tubuhnya. Tapi sang istri sabar merawatnya dengan penuh cinta kasih sayang, tidak menampakkan kekecewaan sedikit pun di wajahnya. Bu, 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 wih, yang mau celeng, bu. Nabi Ayub sakit selama 18 tahun dirawat dengan sabar oleh istrinya. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu yang bajunya belum pada lunas itu. Kalau satu saat suamimu dalam keadaan sakit, tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja suamimu congean. Apa conge? Tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja suamimu curek. Tahu curek? Itu loh yang keluar air dari telinga warnanya putih dan hijau itu loh. Mau kondangan dilewer, silaturahim dilewer, pengajian, tidur. Tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja suami kamu curek. Kira-kira ibu sabar apa minggat? Kira-kira sabar apa minggat? Sabar minggat? Sabar. Ya Allah, buktikanlah suami mereka pulang dari sini curek semua.
18 tahun Nabi Ayub dalam keadaan sakit tidak kunjung sembuh, sampai satu hari sang istrinya mengecewakan Nabi Ayub karena menjual barang kesayangannya. Marahlah Nabi Ayub. Gelis, di mana barangmu akang teh? Orang terus diicarakan. Itu teh barang kesayangan akang, kenapa kamu jual? Kan untuk buat beli obat akang juga. Marah Kanjeng Nabi Ayub, dia sumpah sebut nama Allah. Aku bersumpah demi Allah, wahai istriku, kalau satu saat aku diberikan kesembuhan, aku cambuk engkau sebanyak 100 kali. Sembuh Nabi Ayub, dipanggil istrinya. Mau diapain bu? Diapain bu? Itulah pikiran suamimu. Sayang, kesini sayang. Anak apa kan? Mene kakak sih mene. Dipanggil sama Allah, tahan Ayub, jangan sentuh tubuh istrimu sebelum engkau melaksanakan sumpah dan janjimu, wahai Ayub. Sumpah apa ya Allah? Jangan pura-pura lupa seperti orang yang di Senayan, Ayub. Bukankah engkau pernah bersumpah akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika kau kuberikan kesembuhan dari sakitmu? Betul ya Allah. Cambuk istrimu, buatan kulau wanten wantun Gusti. Cambuk istrimu, dewasa abdi Gusti. Cambuk istrimu sekarang juga. Tidak Gusti, daripada aku harus mencambuk istriku ya Allah, hukumlah aku dengan hukumanmu, tapi jangan paksakan aku cambuk istriku. Kenapa? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 18 tahun merawat aku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku ya Allah? Macam mana aku ini ya Allah di hadapanmu? Lalu hukumlah aku. Allah tahu Ayub tidak mengingkari janjinya, terbukti dia tidak kabur kemana-mana, dan Allah tahu dia tidak ingin bebas dari tuntutan hukumannya, terbukti dia tidak mencari pengacara dari mana-mana. Allah tahu Ayub sangat sayang dengan istrinya. Yub, karena kamu sayang dengan istrimu, walaupun kamu pernah sumpah di hadapanku akan mencambuk dia sebanyak 100 kali, Allah berikan SP3. Wa khudh bi yadika fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Ini jelek-jelek pemain musabaqah nasional loh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayub, cabutlah 100 batang rumput kering, ikat dia menjadi satu, cambukkan ke tubuh istrimu. Nabi Ayub pun berangkat membawa arit tapi tidak bawa palu. Sebab kalau arit dengan palu urusannya ruwet. Yang ngarit rumput kemudian pulang sampai pada istrinya, sayang, mohon maaf ya sayang, apa mas, akang sekarang akan cambuk kamu sekali dengan 100 batang rumput kering ini. Perintah Allah mas, perintah Allah. Tugas dari Tuhanmu mas, tugas dari Tuhanku mas. Jika benar ini adalah perintah dari Allah, jangankan cuma kau cambuk sekali dengan 100 batang rumput kering ini, kau cabut nyawaku, akan ku persembahkan demi cintaku padamu. Persis Bu RT. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan ketika istri kita mengecewakan? Kita akan tunjuk mukanya dengan telunjuk sambil dengakkan ke belakang. Ketika sang istri menangis, apa jawaban suaminya? Simpan saja air matamu, takuna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan seduh sedanmu itu. Enak apa enak? Lagunya siapa? Ketika sang istri semakin keras tangisannya, dia merengek minta kasihani. Apa yang dilakukan sang suami? Mentang-mentang pemain badminton, dia cemes kepalanya, jebret. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba.
Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Enak apa enak? Enak aja apa nyanyi? Enak dua biji ngaco kowe iki. Hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa Rasulullah menjadi seorang dai yang paling berhasil dalam dakwahnya? Karena Rasul di dalam berdakwah membaca Al-Quran, tidak baca yang macam-macam. Apa yang dia ambil pelajaran di Al-Quran, dakwah yang ada di dalam Al-Quran. Lihat, Nabi Muhammad membaca kisah Kanjeng Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Apa Kanjeng Nabi Sulaiman? Nabi Muhammad juga baca kisah Kanjeng Nabi Musa dalam Al-Quran. Apa Kanjeng Nabi Musa? Nabi Muhammad juga baca kisah Kanjeng Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Apa Kanjeng Nabi Ibrahim? Kita ambil contoh malam ini satu saja tentang Nabi Musa. Karena apa? Karena waktunya tadi Kiai mintanya jam 10:30 sampai 10:30. Ini sudah jam berapa, Bu? Oh, jam 1. Jam 1 ya? Berapa? 1 ini. Lihat Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa ketika berdakwah yang dihadapinya siapa? Fir'aun, syaitonir rajim. Hebatnya Kanjeng Nabi Musa lagi megangin tongkat begini. Ditanya sama Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, itu di tangan kanan kamu apa Musa? Ini tongkatku ya Allah, tempat aku cari bertelekan berjalan buat cari makanan kambing dan seterusnya. Apa artinya tongkat? Tongkat artinya adalah kayu. Kayu yang mana? Ranting pohon. Ranting yang mana? Ranting yang sudah tidak ada kulitnya, ranting yang sudah tidak ada daunnya, tidak ada bunga dan buahnya, bahkan ranting yang sudah terpisah dari pohonnya. Dia adalah sampah masyarakat. Walaupun tongkat adalah sampah masyarakat, oleh Kanjeng Nabi Musa dibawa pengajian dan kemana-mana. Wahai Pak Wakil Bupati, jangan abaikan para preman. Satu saat bisa jadi mereka akan jadi pahlawan yang berjuang untuk negerinya. Kiai Fathullah tidak usah milih-milih santri. Siapapun yang akan datang ke sini mau ngaji, mau preman, mau bajingan, sama. Kita tidak tahu mana yang lebih mahal. Buktinya mana? Dulu cuma bongkahan batu yang berada di tanah, begitu diangkat, digosok, meling, keluarlah jarongnya. Itulah batu black opal kali gosok. Tongkat, kata Allah, lemparkan wahai Musa. Ketika dilemparkan, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular. Takut Nabi Musa, aja beti kon mus, kalem bewis ayem tong sieun sia. Begitu diambil ularnya kembali menjadi tongkat. Ini ilmunya orang Serang dulu. Orang Serang dulu kalau zikir, kalau wiridan, tiba-tiba muncul ular, tangkep jadi keris, tak eta ilmu. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Makanya Pak RT, kalau besok panjenengan sedang zikir tiba-tiba ada ular, tangkap, insya Allah. Dan ibu-ibu kalau besok malam Jumat setelah panjenengan baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amutu, tiba-tiba ada ular, tendang baik. Kanjeng Nabi Musa dituduh sebagai teroris oleh Fir'aun. Dipanggil oleh Fir'aun, dia tidak mundur, dia berangkat dan tidak mengerahkan pasukan, tidak melakukan demo-demo, dia bertanggung jawab, dia bawa tongkatnya. Ketika sampai di hadapan Fir'aun, para kabinet menterinya Fir'aun melemparkan tali-talinya, berubah menjadi ular. Walla mudbira walam yaqib. Musa nengok ke belakang, tidak berani melihat ular. Sieun aing ku oray mah euy. Allah bilang, Mus ajak watir kok aja wedi. Tenang sireu, ayem bae. Ini bukan tugasmu, ini adalah jobnya tongkat. Tugasmu apa? Tugasmu lemparkan tongkatnya, klik dia, enter dia, nanti dia menginstal sendiri. Begitu tongkatnya di-upload,
berubah menjadi ular yang sangat besar. Dimakanlah ular-ular tukang sihir, habislah ular tukang sihir, menanglah Musa, takluklah tukang sihir, masuk Islamlah tukang sihir, keoklah Fir'aun. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina preman. Jelas? Jelas? Kanjeng Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun ketika berada di tengah gurun Sahara kekeringan, tidak ada air karena berangkatnya tanpa aqua. Bingung para sahabatnya, mana geus halab-hab kieu ya. Lalu umatnya minta, wahai Kanjeng Nabi Musa, mohonlah kepada Allah supaya turun hujan. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Mus, ini bukan tugasmu, ini adalah jobnya tongkatmu. Enter, install sendiri. Idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu ke gunung batu. Setelah dipukulkan tongkatnya, memancarlah 12 mata air. Minum semua, masak semua, mencuci semua, mandi semua, beres urusannya semua. Jasa siapa? Jasa siapa? Jangan menghina orang kecil. Musa dikejar oleh Fir'aun sampai di pinggir lautan, sudah jaraknya seperti ini. Inna lamudrakun, wahai Kanjeng Nabi Musa, kita akan kena ini. Kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang saja, ada pengurus besarnya, nanti juga ada instruksi dari atas. Ada di antara pasukan Nabi Musa yang selfie dengan lautan, jebret, dikirim ke istrinya, sayang ini kenang-kenangan terakhir, mungkin engkau melihat wajahku di pinggir pantai, sebentar lagi aku akan mati di sini. Ada yang selfie dengan Fir'aun, sayang melihat ini gambar wajah Fir'aun yang jelek itu, mungkin aku akan dibunuh sama dia. Selamat tinggal sayang sampai bertemu di surga. Selfie, pegawaian teh. Lalu Allah turunkan perintah, idrib bi'asakal bahr fanfalaka fakana kullu firqin kaqudil azim. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan, terbelahlah lautan menjadi seperti dua gunung yang terbelah, tengahnya seperti jalan tol. Eta si Fir'aun yang anti Nabi Musa, begitu jalan tol jadi mah milu weh make eta. Padahal kemarin mah anti banget sama Musa teh. Begitu udah jadi mah jalan tol make juga. Jelas apa jelas? Makanya jangan menghina orang urung-urung gobel. Nyeberanglah Kanjeng Nabi Musa sampai di ujung lautan, Fir'aun juga mengikutinya. Pukulkan sekali lagi wahai Musa, dipukulkan tongkatnya. Keremlah Fir'aun, mutarlah Fir'aun, merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, menanglah Musa dan pasukannya. Jasa siapa? Jasa siapa? Jangan menghina preman. Nih dakwah. Makanya dakwah tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tapi kudu mengajak. Jangan menghina, tapi kudu membina. Hati-hati. Ini hebatnya Kanjeng Nabi Musa. Lihat hamba Allah. Dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sukses karena membaca kisahnya Kanjeng Nabi Sulaiman. Siapa Sulaiman? Nabi Sulaiman itu adalah manusia yang bisa komunikasi dengan segala makhluk. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Pasukan Sulaiman itu jin, manusia dan burung. Jin angkatan laut, manusia angkatan darat, burung angkatan udara. Monyet ngobrol, ayam ngobrol, kambing ngobrol, kucing
Semua hewan bisa komunikasi dengan Sulaiman. Artinya apa? Hai kamu seorang dai, wahai kamu seorang ulama, wahai kamu kiai, hendaknya kamu bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Hendaknya kamu mengerti bahasa mereka. Kamu kudu ngerti bahasa burung, kamu ngerti bahasa kucing, kamu ngerti bahasa monyet. Bahkan di hadapan Kanjeng Nabi Sulaiman, kambing makanan macan bisa ngobrol bareng dengan macan. Ini ilmunya Kanjeng Sunan Kalijogo kayak gini. Bareng dengan dukun, pakaiannya kayak dukun. Bareng dengan kori, lagu korinya nggak kalah-kalah. Bareng dengan ulama, maca kitabna morolok taeta nu bener. Maka seorang dai kudu memiliki jurus-jurus Kanjeng Nabi Sulaiman. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sulaiman kerjanya belusukan. Dai ajengan kiai mubalek kudu mau belusukan, jangan cuma terima undangan. Betul? Sekarang lemah kiai paling-paling cuma terima undangan mau ngaji, tapi tetangganya, tapi rakyatnya, tapi orang yang dekat dengan dia, tapi bangsanya tidak pernah diurus karena nunggu undang. Nabi Sulaiman datang ke lembah semut. Bayangkan semut itu apa sih? Ada yang mengatakan semut itu semut beneran, ada yang mengatakan semut itu lembah masyarakat yang terhina, ujung provinsi dari sebuah negara. Kalau di Indonesia ujung provinsi di mana? Provinsi yang paling timur di mana? Ya orang ngerti aja. Kalau film Jepang yang suka bisa terbang ada kiciran di kepalanya, siapa namanya? Naon sih teh? Kalau istrinya Jamal Mirdad siapa bu? Tahu lagi tuh nenek-nenek. Dikunjunginya, dia belusukan ke tempat itu. Prestasi Sulaiman apa? Terlalu banyak prestasinya. Tapi intinya adalah Kanjeng Nabi Sulaiman komunikatif dengan seluruh lapisan masyarakatnya. Sukseslah Kanjeng Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dalam Al-Quran itu ada surat yang sangat terkenal adanya di juz 14. Saya sering mengatakan bahwa nama-nama surat dalam Al-Quran itu mengandung pengertian yang sangat dalam. Jangankan nomor suratnya, nomor urutnya sudah luar biasa. Saya tanya, di dalam Al-Quran ada surat Ali Imran nomor berapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila keberapa? Persatuan Indonesia nomor berapa? Di dalam Al-Quran itu ada surat-surat yang nomor urutnya saja sudah mengandung isyarat yang sangat luar biasa. Contohnya, di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Ali Imran yang berarti keluarga Imran. Dia nomor 3. Kenapa keluarga Imran nomor 3? Karena yang namanya keluarga lengkapnya kalau sudah 3, ayah, ibu, dan anak. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa yang berarti wanita atau istri-istri. Dia adalah surat yang nomor 4. Kenapa surat An-Nisa surat yang nomor 4? Karena seorang muslim boleh punya istri sampai... Benar apa salah? Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Ma'idah yang berarti hidangan, panganan, dan meja makan. Dia adalah surat yang nomor 5. Kenapa Al-Ma'idah yang nomor 5? Kenapa hidangan yang nomor 5? Karena yang namanya makanan kata para ahli 4 sehat 5. 4 sehat 5
dan kata sempurna di awal surat ini disebut 2 kali. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Akmaltu dan atmamtu artinya lengkap dan sempurna. Surat Al-Maidah surat yang kelima sudah berbicara 4 sehat 5 hebat. Quran mah. Di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Yusuf. Dia adalah surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf surat yang ke-12? Karena Yusuf anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Makanya kalau ada cilaka yang paling gak enak namanya cilaka 2. Tendangan sepak bola yang paling berbahaya tendangan 12. Tak Quran. Usrakut. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang namanya surat An-Nahl. Apa An-Nahl? An-Nahl itu tawon. Apa An-Nahl? An-Nahl itu nyeruan. Apa An-Nahl? An-Nahl itu lebah. Kenapa surat ini dinamakan dengan surat lebah? Karena surat ini sedang memberikan pelajaran umat manusia tentang kehidupan lebah. Adi wong kene arane apa lebah? Tawon ya. Tawon apa? Lebah. Lebah itu? Oh, eta. Lihat di Quran. Satu, Al-Quran menceritakan, menggambarkan karakter tawon, bahwa yang namanya tawon itu senantiasa hidup berjamaah, tidak ada tawon yang hidup sendirian. Artinya apa? Ini pelajaran bagi umat manusia. Hendaknya kalian terbiasa hidup berjamaah. Kalau kamu jadi orang Islam, Islamnya juga ahlus sunnah wal. Ahlus sunnah wal. Saya percaya kata Kiai Fadlullah, Kiai Fadlullah di sini mah rata-rata ahlus sunnah wal Jawa. Benar ya? Ada orang Jawanya? Enggak. Ada Sundanya. Ada orang Sunda. Yang pertama, hendaknya umat manusia jika ingin hidup sukses senantiasa hidup bersama dan berjamaah. Yang kedua, tawon senantiasa punya pemimpin, dan kehebatannya tawon ketika memilih dan mengangkat pemimpin senantiasa kondusif dan tidak terjadi gejolak. Tidak ada spanduk calon pemimpin, tidak ada kampanye, tidak ada yel-yel, tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan, tidak makan APBN. Calon pemimpin tawon dipilih dengan aklamasi bersama-sama. Tawon. Yang ketiga, yang namanya tawon senantiasa membuat rumah dengan adil, ukurannya sama. Berapa ribu pun tawon dalam satu kandang, dalam satu sarang, ukurannya sama, tidak ada yang berbeda satu dengan yang lain. Padahal tawon tidak punya meteran dan tidak punya komputer untuk ukuran. Umat manusia tidak pernah bisa membuat rumah dengan keadilan. Artinya apa? Sebuah negara akan kuat kalau rakyat dan bangsanya bisa menegakkan keadilan secara bersama-sama. Betul? Yang keempat, tawon punya kebiasaan setiap pagi pasti berangkat meninggalkan rumahnya. Ada yang berangkat menjadi tukang pijat, ada yang berangkat jadi gojek, ada yang gokar, ada yang berangkat jadi TKW dan lain sebagainya. Tapi semua tawon pergi meninggalkan rumahnya pagi hari. Tidak ada tawon yang ringkel tidur sampai kesiangan, tidak ada. Hai orang Serang, wahai orang Kubang, jika kalian ingin maju dan bangsamu ingin besar, hendaknya semua kerja, kerja dan kerja. Yang kelima, tawon berangkat melaksanakan tugas kerja kemanapun mereka pergi pasti berdasarkan konstitusi dan GBHN. Apa GBHN? Garis-garis badag hancaeun nagara. Jika GBHN menghendaki mencari madu yang manis, semua tawon mencari madu yang manis. Jika GBHN menghendaki semua mencari madu yang pahit, semua tawon mencari yang pahit. Jika GBHN menghendaki cari madu yang peher dan asam, semua tawon mencari peher dan asam. Tidak pernah ada tawon yang melakukan pengoplosan madu. Hamba Allah yang dimuliakan. Yang keenam, tawon semuanya jujur, berbekal konstitusi,
yang mereka pikirkan adalah negaranya, kampung halamannya, kabupatennya, wilayah kotanya, kecamatannya, kelurahannya, RW dan RT-nya. Artinya apa? Ketika mereka mendapatkan madu, berapapun madu yang mereka dapatkan, semua dibawa pulang ke negaranya, dilaporkan kepada pimpinannya, dipersembahkan untuk kesejahteraan bersama rakyatnya. Tawon tidak pernah ada yang menyimpan madu di rekening Singapura atau di Swiss. Tawon tidak butuh kepada teks amnesti pengampunan pajak karena mereka tidak pernah ada yang korupsi. Jelas? Jelas? Hamba Allah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dari perut tawon itu keluar minuman. Artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Profesor yang profesional yang pandai butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Kiai yang kondang butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak butuh dengan yang keluar dari perut kiai, artis atau profesor. Mana hebatnya? Apa yang keluar? Syarabun mukhtalifun alwanuhu, minuman yang beda-beda warnanya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang peher, ada yang kental, ada yang encer, ada yang sedang. Tapi ketahuilah, keragaman madu tadi dipengaruhi dari pohon mana tawon mengambil bahannya. Kalau ngambil dari mawar, kalau ngambil dari kapas, pasti rasanya akan manis. Tapi kalau mengambil dari pohon karet, madunya pasti akan pahit. Tapi tawon-tawon tadi, walaupun beda madunya, sama sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Nanti saya akan jelaskan ke bawahnya. Begitulah ayat suci Al-Quran. Begitu Al-Quran Karim. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang manis, sehingga ketika dibaca akan menimbulkan para penceramah dan guru-guru yang ngajinya lucu-lucu dan santai-santai. Tapi di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang pahit. Kalau berbicara senantiasa takbir, jihad dan perang melulu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jangan antara madu yang manis dan pahit dipertentangkan, karena sesungguhnya semua madu ciptaan Allah ada fungsi dan gunanya. Antara yang manis jangan dipertentangkan dengan yang keras, antara yang lembek dengan yang lucu jangan dipertentangkan, karena semua itu metodologi dakwah yang bersumber dari Al-Quran. Jelas apa bukan? Jelas apa orang? Tapi walaupun manis dan pahit, fihi syifa'ul linnas, di dalam madu itu ada daya penyembuh bagi manusia. Mal farqu baina syifa wad dawa wat tiryak. Ini santri-santri anak-anakku semua. Sebab sekarang ada penceramah aneh, mengartikan satu lafaz untuk orang beda sama. Bayangkan ada orang mengatakan bahwa wajadaka dhallan fahada, dia mengatakan Nabi Muhammad itu pernah tersesat. Saya tanya saudara-saudara, kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad sesat, orang ini kafir apa tidak? Kafir apa tidak? Nah, kalau diviralkan videonya si eta si jurik teh. Bela. Aduh, pahit ini jangan dukun. Apa bedanya syifa, dawa, dan tiryak? Kalau panjenengan tubuhnya kemasukan penyakit lalu minum, misalnya sekarang musim corona, Kiai NU sudah berhasil membuat minuman yang sangat ampuh, namanya Bionuswa, saudara-saudara. Sudah puluhan orang, ratusan orang disembuhkan, harganya sangat murah, tapi aneh sampai hari ini belum disahkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa? Yang bikinnya kiai. Saya penjualnya hanya kalau panjenengan kemasukan virus, kemudian minum sesuatu untuk mematikan virusnya, nah untuk mematikannya itu namanya adalah ad-dawa atau dawaun. Tapi kalau panjenengan misalnya
makan jengkol supaya tidak jejengkolun, minumnya pakai kulit jengkol. Betul. Kalau panjenengan kena getah aren kolang-kaling gatel, obatnya pakai digosok gula aren. Atau panjenengan atau saya disiapkan duren sama panitia yang belum tentu adanya itu, supaya saya tidak keracunan duren, minumnya pakai kulit, itu namanya tiryakun, pencahar. Tapi kalau syifa, bukan keduanya. Apa itu syifa? Punten. Ketika bicara ayat kawin, biasanya ada ayat litaskunu ilaiha, sukun. Apa itu sukun? Laki-laki kawin dengan seorang wanita supaya sukun. Sebab apa? Sukun lawannya harokat. Harokat apa? Artinya bergerak. Kenapa kudu kawin supaya sukun? Sebab di badan laki-laki kalau belum kawin suka ada benda yang bergerak, berharokat. Harokatnya ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Paham? Paham? Misalnya satu saat yang tadinya domah menjadi fathah atau sekarang sudah menjadi kasroh. Kira-kira di rumah ibu yang ada kasroh apa fathah? Untuk mengembalikan, memulihkan stabilitasnya ini ada yang namanya syifa. Apa syifanya? Madu. Ini rahasianya. Tolong jangan bilang-bilang, saya ngomong pelan-pelan ya. Ini rahasia kayak, waduh aja kerungu kayak. Kilanang be. Lanang Pak Wadon ke? Syifa. Siapkan botol kaca, bakar kambing, daging kambing sudah setengah gosong, masukkan ke dalam, rendam dengan madu asli, tutup rapat, kubur selama 2 bulan, jangan kena hujan. Nguburnya kira-kira malam Jumat, dan nanti setelah 2 bulan ngambilnya juga Kemis ba'dal maghrib. Ditulis lagi. Angkat di botol, Kemis ba'dal maghrib, makan dagingnya, minum madunya, habiskan, insya Allah. Kata istrinya, sungguh teganya. Nyata bukan teganya. Itu namanya syifa. Artinya apa? Hamba Allah yang dimuliakan, kehidupan umat manusia ini akan sakit, negeri ini akan meriang karena banyak masalah. Yang bisa menyelesaikannya, yang bisa menyembuhkannya hanya sesuatu yang berupa syifa. Pertanyaan kita, kenapa tawon binatang sekecil itu bisa hidup dalam keadaan rukun? Kenapa mereka ketika mengangkat pemimpin dalam keadaan kondusif tidak terjadi gejolak? Kenapa mereka punya keadilan? Kenapa mereka semua berkarya? Dan kenapa mereka makhluk sekecil itu bisa menghasilkan home industry yang bisa go internasional? Hanya satu jawabannya. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma yarshun. Ayat. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Mohon maaf, saya tidak akan menerjemahkan kata auha seperti dalam ulumul Quran. Ada wahyu bermakna ilham, ada wahyu bermakna insting. Tidak, yang penting lafaznya wa auha rabbuka ilan nahli. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Artinya lebah bisa hidup rukun, lebah bisa punya pemimpin dengan tenang, lebah bisa bangun negara dengan keadilan, lebah bisa berkarya, lebah bisa go internasional. Kenapa? Karena yang diamalkan oleh lebah itu adalah wahyu Allah. Artinya apa? Jika engkau dalam kehidupan pribadi menjawab jiwa dan raga, ngurus keluarga, bersama tetangga, sampai warga dan kolega, tidak ada cara lain. Urus awakmu dan negaramu dengan Al-Quran. Jadi kalau hari ini ada 30 orang menteri, ada 600 anggota DPR, atau 1000 dengan MPR, atau ada 400 lebih bupati, atau 30 lebih gubernur, caduk mual bisa ngebereskeun ini negara kalau belum menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaannya. Yakin?
Rumah tanggamu tidak akan beres kecuali dengan Al-Quran. Kampungmu tidak akan beres kecuali dengan Al-Quran. Negaramu tidak akan pernah beres selama para pengelola negeri ini tidak berpegang dan membaca Al-Quran. Ini sudah janji Allah. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu ala ayatu misli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Kalau semua jin dan manusia mau tamar bebarengan, kongres kawangtung ngelongkong teu beres-beres bebarengan bicara tentang keadilan, tidak akan pernah tercipta keadilan kecuali dengan Al-Quran. Walaupun semua kerjasama tidak akan bisa mencapai keindahan dan kemakmuran negeri ini. Cuman masalahnya saudara-saudara, memang tawon menghasilkan madu semua? Tidak. Ada juga tawon das. Di sini apa namanya tawon das? Sama ya? Meruh tawon das nggih? Periksa mboten? Apa itu tawon das? Tawon das itu badannya lebih gede dari yang lain, numpang di rumah orang, gelantung sarangnya, kerjanya cuma ngantuk yang punya rumah. Artinya apa? Waspada, belakangan nanti akan ada ustad, penampilannya ustad, penampilannya guru, penampilannya tengku, penampilannya kiai, tapi kerjanya cuma ngantuk di tengah masyarakat, bikin kekacauan. Ini tawon das, saudara-saudara. Dia tidak akan menyembuhkan kehidupan masyarakat menjadi damai, justru masyarakat yang sedang damai akan diobok-obok dan dikacaukannya. Apa yang kita lakukan dengan tawon das? Kalau tawon madu kita tungguin madunya, kita tinggalkan rumah karena menunggu madunya, tapi tawon das begitu muncul kita beromos dengan api, saudara-saudara. Mudah-mudahan Serang tidak ada tawon das, amin. Jelas apa jelas? Allahumma arhamna bil waj'alhu lana Allahumma zakkirna wa'allimna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana Kalau begitu ibu-ibu, belajar yang paling baik mempelajari apa, Bu? Belajar guru yang paling baik guru apa, Bu? Ini yang Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an, jadi santri Al-Qur'an dan jadi kiai Al-Qur'an. Saya bangga anak-anakku semua. Insya Allah jika kamu tulus dan ikhlas amalkan Quran, baca Quran, kamu jadi karyawan Allah, tidak akan pernah ada yang susah hidupnya. Modal saya cuma Al-Quran, ibu-ibu. Saya tidak punya ilmu macam-macam, cuma Quran saja. Saya ngajar Iqra, ngajar yang kecil-kecil sampai hari ini, alhamdulillah. Ketika orang pada bingung, ada ustadz-ustadz yang bingung, saya bingung nggak ada undangan hari ini karena corona. Kenapa kamu bingung? Berarti selama ini kamu tidak bingung gara-gara tidak ada corona. Gara-gara corona jadi bingung. Kenapa? Karena kamu bukan karyawan Allah. Jadilah kamu pegawai negerinya Allah. Insya Allah Allah menggajimu seumur hidup. Tidak usah ragu-ragu orang Quran. Hamba yang dimuliakan. Ada nanti hari kiamat, orang mati syahid diundang masuk surga. Mana Mas Manjing? Begitu masuk surga, baru masuk keluar lagi. Kenapa Kang kamu keluar lagi? Nggak enak. Nggak enak kan? Ya kenapa sih surga tuh? Demen karena Allah langkah VCD. Bukan.
Kamu kan mati syahid, layaknya masuk surga. Orang banyak berperang pengen masuk surga dengan mati syahid. Betul, aku memang mati syahid dan layak masuk surga. Tapi engkau tahu, aku mati syahid karena aku didorong oleh guruku. Kalau tanpa guruku, aku tidak tahu kedudukan mulianya mati syahid. Jadi gimana? Siapa gurumu? Kiai Fathullah. Aku tidak akan mau masuk surga sebelum guru yang ngajari aku masuk surga dulu. Dipanggil Kiai Fathullah. Kiai Fathullah apa sih? Zaman Kiai murid sampean? Ya ini murid saya. Malah dulu waktu mondok juga hafal 30 juz. Dia suruh masuk surga tidak mau, ingin menghormati gurunya dulu. Persilahkan gurunya dulu. Kiai masuk surga, balik lagi Kiai Fathullah. Lah, kenapa Kiai keluar lagi? Mohon maaf malaikat, saya suul adab katanya. Kenapa? Panjenengan gurunya orang ini luar biasa loh. Betul, saya memang ngajari dia, saya memimpin pesantren, saya mulang dia. Tapi pesantren saya bisa saya ngajar di sana karena ada bangunannya, dan bangunannya bukan saya yang bikin. Yang nyumbang siapa? Wakil bupati. Jadi wakil bupati suruh masuk dulu baru aku gitu loh. Ada Pak Wakil Bupati masih? Orang yang nyumbangkan hartanya, yang sedekah bangun pondok pesantren lebih dahulu masuk surganya daripada kiainya, dan kiainya lebih dahulu daripada muridnya yang mati syahid. Alangkah mulianya orang yang malam ini berkumpul di tempat ini menyumbangkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren Al-Quran karena yakin kalian adalah rombongan kloter pertama masuk surga. Allahumma, Allahumma. Yuk kita sering selawatan ya. Ibu-ibu mau selawatan? Bisa enggak? Nanti kalau saya selawatan bareng-bareng ya, supaya semangat ya. Ibu bisa selawatnya? Rihabal huda ya manar ad-diya. Ayo. رحاب الهدى يا منار الضياء سمعتك في ساعة من صفاء Kayak coba ya, bareng ya, biar lo bosan kayak. Di audio. Alah lu besok. Biasanya lancar atas. Yo, madam. Kompak ya. Salatu wassalamullahi ala Taha Rasulillah. Salatu wassalamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassal bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Indonesia beruntung karena apa? Lihat Suriah, lihat Irak, lihat Mesir, lihat Yaman. Tiap hari ada persengketaan di antara mereka. Mengapa? Karena walaupun agamanya sama, yang mereka ajarkan itu ajaran akidah dengan model kekerasan. Mereka mulutnya syariawan. Kalau mulutnya syariawan, ngomongnya tidak enak didengar orang lain. Kenapa syariawan? Karena panas dalam. Kenapa panas dalam? Karena yang dikonsumsinya. Kenapa? Karena tidak punya obatnya. Di mana obatnya? Obatnya ada di Indonesia. Larutan penyegar cap kaki. Cap kaki. Artinya apa? Islam Indonesia punya kaki tiga, cap kaki tiga. Islam yang pertama adalah Islam tawasud, yang pertengahan. Yang kedua, Islamnya ada tasamuh, toleran dalam perbedaan. Yang ketiga, tawazun, senantiasa menjaga keseimbangan. Oleh karena itu sampai sekarang di Indonesia bukan cuma beda madhab, bukan cuma beda aliran, bukan cuma beda suku, beda agama. Di Indonesia tetap damai. Karena sadar damai itu cap kaki tiga. Mulanya kita bukan tidak butuh dengan ulama Yaman, kita butuh, tapi Yaman sekarang lebih butuh dengan kiai dari Serang. Kita bukan tidak butuh dengan Saudi lebih butuh dengan kiai Serang. Serang bukan tidak butuh dengan Irak, bukan tidak butuh dengan Suriah, butuh dengan mereka semuanya. Tetapi negeri mereka lebih butuh dengan orang-orang ulama macam di Serang ini. Hanya besok para hafid, kita bukan mengundang ulama dari luar negeri. Berangkatkan anak-anak kita, berangkat bersama bansernya dengan orang-orang ahli ibadah. Berangkatkan ke Suriah, berangkatkan ke Irak, berangkatkan ke Yaman, berangkatkan ke Suriah. Insya Allah seminggu mati semua. Adem kita. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe katika teke yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale. Ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya Al-Fatayaji ya Uhailal Jud. Diulangi, ya Rasulullah ya uhailal judi wal karami. Selama Ahlus Sunnah wal Jamaah masih ada di Indonesia, selama Ahlul Quran masih ada di Indonesia, insya Allah Indonesia aman. Allahumma moga-moga anak-anakku semua selesai hafalannya dan dijaga hafalannya, dijaga pula keikhlasannya. Mohon semua yang hadir untuk bersama-sama kita berdiri sejenak bersama kami di sini. Silakan berdiri supaya nggak ngeliatin bocah yang jalan. Ayo berdiri semuanya. Kompak berdiri dengan sikap tegak.
Berdiri yang lurus. Bareng-bareng ya. Angkat suara panjenengan semua. Ibu agak tinggikan suaranya untuk berkata bahwa Indonesia masih ada. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan pengasuh pondok pesantren, Muratil Quran, serta keluarga dan dewan gurunya, Allah berikan kesabaran dalam merawat para santri-santrinya, juga para kiai, para ulama yang berkenan hadir malam ini. Allah panjangkan umurnya di dalam istiqomah dan kasih sayang pada umatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Terakhir, pesan buat Bapak Ibu yang mungkin di belakang masih ada, saya membawa doa terbaik seluruh dunia, yaitu doa semua yang ada di dalam Al-Quran, dalam kitab Munajat. Saya tidak bawa banyak, cuma bawa 100 biji barangkali. Bagi yang memerlukan silahkan ambil, saya tidak menjual, nanti yang mau ambil saja, bayarnya di situ juga. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya wacana nasihat akan bermanfaat jika diamalkan bagi pendengarnya. Kami haturkan terima kasih kepada Yang Mulia penceramah kita yang telah memberikan tausiah agama yang begitu memukau dan menusuk jiwa raga kita sehingga kita terasa di dunia lain pada malam hari ini.